Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Pasti dong. Masih sehat-sehat nih kan? Harus sehat. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ingatin lagi tentang peraturan yang harus diikuti selama ibadah berlangsung. Coba nih kak jelasin apa aja sih peraturannya? Yang pertama kita harus siap dengan pakaian yang rapi tentunya. Oh ya udah, itu harus mandi ya kak? Iya pastinya, dong, Kak? harus mandi, masa belum mandi sih, betul. kan? Yang terus yang kedua kak apa lagi kak? Yang kedua nggak boleh ngobrol, nggak boleh main, sama nggak boleh makan. Oh, terus kak kalau misalnya aku nih ibadah terus lagi sambil tiduran boleh nggak Nggak sih? boleh dong Nggak tentunya. boleh. Terus yang ketiga apa ya kak? Mengikuti instruksi kakak-kakak. Terus yang terakhir kak? Siapkan hati dan sikap kita yang terbaik untuk datang sama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Walau kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang menyatukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita harus tes dulu ya adik-adik ya kak, harus semangat nih. Tuh. Kita kasih yel-yel kak. Nah, kalau misalnya kakak bilang Laskar Kristus, semuanya berdiri terus bilang siap gitu ya. Oke. Ya, coba kita tes dulu ya kak pertama kali nih. Laskar Kristus Siap. Kayaknya kurang deh Oh, kak. iya deh. Masih Coba ada yang ngantuk-ngantuk ini ya. Coba duduk lagi ya, ulang Oke, ya, kita oke. ulang. Laskar Kristus Siap. Ada semangat nih kak untuk Oke. memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian. Berani tampil beda. Harus gerak semua nih. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi nih kak. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, Kak, selanjutnya kita akan naikkan pujian It's About Love. Masih ada yang inget nggak ya lagu itu? Tahun berapa itu ya Kak? Oh. Tahun 2019 Oh ya? iya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak inget nih gerakannya, bisa ikutin kakak-kakak ya. Oke. Kita akan naikkan pujian It's About Love. Come on now, it's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth and sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth and set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth and set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never ending love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Haleluya. Nah, sekarang ini tiba saatnya kita mau ngapain ya, Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian Bapakku yang baik. Semuanya adik-adik sungguh-sungguh tutup matanya, taruh tangannya di dada. Kita akan bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku.
kita naikkan pujian ini dari awal. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Oh yeah, Jesus. Haleluya. Kami puji Engkau. Yeah, Jesus Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Angkat tangannya adik-adik, kita sembah Tuhan. Oh Lord, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Lebih sungguh-sungguh lagi bilang, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord
Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih telah menyertai kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Halo, shalom, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Wah, senang ya bisa ketemu lagi, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Kak Kristi, terima kasih Kak Sela sudah mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Tante Mary berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat. Betas dakit? Yes. Oke, puji nama Tuhan. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, tentang apa? Pintar. Tentang mengasihi orang yang berbeda dan mengambil satu tindakan untuk mendoakannya. Siapa yang masih ingat siapa ya yang bercerita minggu lalu? Siapa? 100. Minggu lalu yang cerita adalah Kak Nila. Terima kasih Kak Nila. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru yang tidak jauh-jauh dari tema yang minggu lalu. Minggu ini kita mau belajar tentang sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Apa itu? Lihat dong. Berdoa. Apa? Iya, berdoa. Kalian hebat sudah mendoakan teman-temannya. Tante Mary berharap jangan kendor, jangan patah semangat, terus berdoa. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Siapa yang pengen lihat? Kita akan lihat satu cuplikan video. Siapa yang pengen lihat? Pengen lihat? Semua pengen lihat? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Komik Alkitab Anak. Doa Bapa Kami. Ketika kamu bangun pagi, mengucap syukurlah dan berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan badanku, karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bisa makan dan minum, karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku, karena Engkau sangat baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, puji nama Tuhan. Sudah lihat ya bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, orang banyak berbondong-bondong di hadapan Tuhan ketika Tuhan Yesus khotbah di atas bukit. Mereka meminta Tuhan Yesus mengajarkan satu tindakan iman, yaitu berdoa. Tante Mary, kok mereka sudah tua minta ajarin berdoa? Ya, pada saat itu mereka banyak yang tidak bisa berdoa, bagaimana harus berdoa, tidak tahu bagaimana caranya. Puji nama Tuhan, kalian masih kecil-kecil, masih sekolah minggu udah pintar berdoa. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, baik itu apa? Harapan, permintaan, atau pujian kepada Tuhan. Itu berdoa, yaitu berbicara langsung kepada Tuhan tanpa perantara. Itu namanya berdoa. Oleh sebab itu, kalian semua harus rajin-rajin apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, nyembah tiap hari,
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang banyak waktu itu minta Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, dan bunyi doanya adalah, yuk kita baca sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoanya doa Bapa kami dengan mengucapkan Bapa kami yang di surga? Terus, berilah makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Kenapa harus mengucapkan kata kami? Nah, Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu yang baru. Kita tidak diajar berdoa, Tuhan berkati aku, tetapi Tuhan berkatilah kami. Karena kita hidup tidak seorang diri, kita hidup bersama dengan keluarga. Bisa saja keluarga kita sedang tidak bisa berdoa, atau mereka lupa berdoa. Untuk itu Tuhan mengajar kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, Tuhan mau kita juga berperan untuk mendoakan orang lain, seperti yang sudah kalian lakukan minggu yang lalu. Mendoakan orang lain, kami berarti tidak satu orang, berarti banyak orang. Kita juga andil dalam mendoakan mereka. Tuhan mau kita meneladani Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus peduli juga dengan orang lain. Tuhan Yesus juga berdoa, ya. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis pun Tuhan Yesus berdoa. Ada lagunya yang tadi? Ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu berdoa. Tante Mary, saya nggak bisa doanya panjang. Nggak apa-apa, doa pendek Tuhan juga mengerti. Bahkan sebelum kita mengucapkan, Tuhan Yesus sudah tahu kita mau ngomong apa, ya. Oleh sebab itu tidak apa-apa, aku bisanya doanya singkat Tante Mary, nggak apa-apa, it's okay. Tuhan mengerti, ya. Tuhan mau kita ambil satu hal, yaitu peduli terhadap orang lain juga. Makanya doa Bapa kami dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami makanan kami yang secukupnya, tidak berlebihan. Terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena kalau kita dalam pencobaan, sepertinya kita nggak akan kuat kalau tidak bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan supaya kita selalu memohon untuk kita tidak terjatuh dalam pencobaan. Tapi kalaupun kita mengalami pencobaan, kita akan kuat karena kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dari surga apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Oke ya. Nah, hari ini seperti yang minggu lalu kalian sudah mempraktekkan bagaimana mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Kalian mendoakan. Tante Mary mau kalian terus melakukan itu. Mendoakan orang-orang yang kalian kasihi, mendoakan teman-teman kalian, mendoakan siapapun, karena Tuhan Yesus mengajarkan tadi apa? Menyebut kata kami dalam doa Bapa kami, ya. Hari ini ayat hafalannya untuk kelas besar, ya, kelas besar terdapat di kitab Markus nih di atas, ya. Markus 11 ayat 24. Iya, Markus 11 ayat 24 untuk kelas kecilnya, ayat hafalannya dalam kitab Yakobus pasal 5. Ting di sini, ya. Nah, ini ya.
Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Itu untuk anak yang kelas kecil ya, balita ya, 0 sampai TK ya. Yang kelas besar sebelah sini, Markus 11 ayat 24. Yang kelas balita di kitab ya, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Oke. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita mau lipat tangan, tutup mata. Siap ya, semua dalam sikap doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami harus berdoa dan peduli kepada orang lain. Hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan terus menjagai setiap kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari semua virus-virus yang mematikan, virus corona Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta para menterinya. Berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk menjalankan setiap roda pemerintahan Tuhan, yang takut akan Tuhan dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati gubernur, bupati, bahkan sampai dengan RT, sampai kepala keluarga kami terdekat. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Apa saja yang mereka perbuat, yang dilakukan Tuhan, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tugas kalian minggu depan adalah kalian membuat, untuk yang kelas besar ya, kelas besar, kalian akan membuat catatan atau jurnal ya, seperti ini ya. Oke, kelihatan nggak? Oke ya. Nah, buat satu buku ini dibuat tulisan beberapa kolom itu ya. Yang pertama adalah hari dan tanggal, kemudian nama ibadah, terus kemudian selanjutnya firman Tuhan, itu petugas yang menyampaikan firman Tuhan siapa, terus kemudian nats atau firman Tuhan itu diambil dari kitab apa, terus temanya apa, kemudian super ayat atau super kebenarannya kalian tulis, kemudian kreativitasnya kalian tulis juga, terus nanti ada di ujungnya lagi ada doa atau harapan kalian untuk minggu ini, kalian belajar apa, mau mendoakan apa, harapannya apa. Terus di paling pojok kalian tulis poin ya. Nah, itu minggu ini tugas kalian doanya adalah berdoa bagi bangsa dan negara. Kemarin kita sudah berdoa untuk teman. Minggu ini kita mau belajar mendoakan bangsa kita, negara kita yang sedang dilanda pandemi. Kita berdoa bersama-sama. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Kita sudah belajar bagaimana kita harus berdoa meneladani Tuhan Yesus Kristus ya. Tante Mary mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah menolong siaran ini berlangsung. Ada yang main musik, ada Komario, terima kasih Komario. Mana foto Komario? Komario, ting. Oke, terima kasih Komario ya, sudah setia. Kemudian ada kakak juga yang setia untuk merekam kakak-kakak waktu memuji menyembah Tuhan. Ada Kak Arli, ada Ko Alyong, terima kasih banyak. Mereka sudah bekerja keras untuk mengedit video dan merekam. Terima kasih banyak semuanya. Juga guru-guru sekolah minggu yang setia berdoa supaya kita tetap semangat memuji menyembah Tuhan. Itu saja yang Tante Mir sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.